Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al ilma wa ahlahu wa ja'ala talabal ilmi ibadatan wa ta'limaha amanatan wa nashrahu risalatan nahmadu subhanahu wa ta'ala ala ni'matil aqli wal fahmi wa nashkuruhu ala hidayatil islami wa ta'lim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ja'ala al-ilma nuran wa hidayatan la tijaratan wa la bida'atan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu muallimul bashariyah ad-da'i ila tauhid wal ma'rifah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajat manusia dengan ilmu. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang guru agung yang mengajarkan kita pentingnya menuntut ilmu dengan niat yang lurus. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, hari ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah kegelisahan tentang pendidikan, tentang ilmu, dan tentang siapa yang sebenarnya berhak mendapatkannya. Kita hidup di zaman ketika sekolah bisa jadi mahal melebihi rumah, ketika pelatihan dan gelar menjadi barang dagangan, dan ketika akses terhadap ilmu makinlah eksklusif. Maka izinkanlah saya bertanya, ilmu ini sebenarnya untuk siapa? Secara bahasa, komersialisasi berasal dari kata komersial yang berarti berorientasi pada perdagangan dan keuntungan. Menurut KBBI, komersialisasi adalah usaha menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan untuk memperoleh keuntungan tentunya. Maka komersialisasi pendidikan adalah ketika ilmu yang seharusnya menjadi cahaya peradaban dijadikan komoditas untuk meraup keuntungan semata. Ini bukan sekedar istilah ekonomi, tapi fenomena sosial yang mencemaskan. Yang pertama, pendidikan menjadi berubah dari hak menjadi privilege, dari amanah menjadi produk dagang, dari jembatan pemerataan menjadi tembok pemisah. Maka itu ulama memperingatkan bahaya ilmu berbasis dunia. Fenomena ini bukan hal baru tentunya. Para ulama salaf telah sejak dulu memperingatkan bahayanya menjadikan ilmu untuk tujuan duniawi. Ibnu Al-Qudamah yang wafat pada 620 Hijriah pernah berkata, "Al-alimu idza talaba bi'ilmihi al-mal war-ri'asah qalla 'ilmuhu wa mata qalbuhu." Seorang alim jika mencari ilmunya dengan ilmunya yaitu adalah harta dan kedudukan, maka ilmunya sedikit dan hatinya akan mati. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sufyan Ats-Tsauri juga lebih tajam lagi berkata, "Inni akhafu an taktub fatatlub bihi ad-dunya." Aku khawatir engkau menulis atau menyebarkan ilmu tapi tujuannya adalah dunia. Ilmu bukanlah untuk dijual, tapi untuk diamalkan dan menyelamatkan umat. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imamul Ghazali, "Al-ilmu yutlabu lil-amali, wal-amalu lin-najati." Ilmu dicari untuk diamalkan, amal untuk keselamatan, dan keselamatan lahir dari takwa. Pakar pendidikan dunia ikut bicara, bukan hanya ulama. Para pakar pendidikan modern juga mengkritik kerasnya komersialisasi pendidikan. Paulo Freire, tokoh pendidikan asal Brasil mengatakan, "Education is a political act. It either functions to bring about conformity or freedom." Pendidikan adalah tindakan politik. Ia berfungsi untuk membawa kepatuhan atau kebebasan. Sementara Noam Chomsky menegaskan, "The education system is increasingly designed to serve corporation, not to develop critical thinking." Hari ini, sistem pendidikan lebih banyak dicetak untuk kepentingan korporasi, bukan untuk membentuk generasi berpikir kritis. Dan di Indonesia, Profesor Darmaning Tias menyatakan, komersialisasi pendidikan menjadikan akses pendidikan bermutu semakin eksklusif. Lalu Ki Hajar Dewantara telah jauh-jauh hari mengingatkan bahwa pendidikan haruslah menuntun kekuatan kodrat manusia agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan, bukan menuntun menuju loket pembayaran atau seleksi berdasarkan kekayaan. Ilmu seharusnya menjadi jembatan, bukan tembok pendidikan. Seharusnya memerdekakan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju syurga.
Hadis ini menyebutkan siapa saja, bukan hanya yang mampu membayar. Maka ketika pendidikan hanya dinikmati oleh golongan tertentu, akan lahir dua kelas sosial. Yang pertama, yang berilmu dan punya kuasa. Yang kedua, yang tertinggal dan hanya jadi penonton sejarah. Lantas, solusinya adalah pendidikan yang adil dan terjangkau dan juga bermakna. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama, negara lah harus hadir. Pendidikan adalah hak warga negara. Konstitusi kita, Undang-Undang 1945 Pasal 31 dengan tegas menjamin hak atas pendidikan yang layak. Yang kedua, lembaga pendidikan pun harus punya etika. Jangan semua diukur dengan rupiah. Boleh mencari untung, tapi jangan melupakan misi sosial. Yang ketiga, kita sebagai masyarakat haruslah peduli, bantu yang tidak mampu, buka ruang-ruang belajar, jadikan ilmu sebagai sedekah. Yang keempat, ulama dan pendidik haruslah menjaga keikhlasannya. Ilmu harus diajarkan karena cinta kepada Allah dan umat, bukan karena insentif dunia. Sebagai penutup, lantas kita bertanya, ilmu itu untuk siapa? Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah, marilah kita jawab dengan jujur. Ilmu ini untuk siapa? Untuk yang punya uang atau untuk siapa saja yang ingin belajar dan beramal. Semoga kita termasuk golongan yang menjaga amanah ilmu itu, yang tidak menjual cahaya demi dunia, tapi membagikannya untuk kebaikan semesta. Karena ilmu yang sejati bukanlah yang mahal harganya, tapi yang membawa manfaat dan mengangkat derajat manusia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.